Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kasus ini berkepanjangan dan banyak opsinya terkait dengan pasal 277 KUHP, kami melaporkan kepala sekolah ini SD 03 Tambak Romo yang mempersulit di dalam upaya penyelesaian kasus tersebut, yaitu di Kanit Reskrim Polsek Tambak Romo. Dengan ini mengadukan laporan turunan terkait penghilapan perampasan hak, yaitu tunjangan gaji untuk suami, penelantaran, penyekapan, penyembunyian, penadaan, dan pengalihan kasus pidana tertentu yang dilakukan oknum kepala sekolah SD 03 Tambak Romo atas nama Dahlan Istanto, alamat Tambak Romo, diduga merencanakan serta turut serta dalam menyembunyikan orang, anak orang, membuat status palsu, membuat identitas seseorang menjadi tidak tentu, tidak sesuai dengan data kependudukan aslinya, serta adanya pengalihan kasus tindak pidana berantai yang berakibat pada gugat cerai yang dipaksakan oleh terlapor, yaitu IWW. Turut serta terlapor ini sudah saya sampaikan bahwa di sana ada unsur-unsur penggelapan dan unsur-unsur penipuan yang tentunya semua pihak tahu, semua opsi tahu. Ini adalah kasus yang berkepanjangan. Saya sudah bilang bahwa saudara IWW sedang punya masalah baru yang sangat besar riwayatnya, yaitu perselingkuhan masif yang dilakukannya dengan seorang oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati, yang kasusnya hingga sampai saat ini mangkrak dan belum juga terselesaikan. Ya, jadi beberapa hal yang mungkin menjadi ganjalan para pihak, yaitu belum terselesaikannya kasus atas delik kasus yang berkaitan dengan hal itu. Kita mempercayakan dan belum ada lagi tindak lanjutnya sampai dengan hari ini. Beberapa hal penting yang dapat kita sampaikan sebagai catatan, rekaman, dan investigasi, yaitu kita melihat pasal-pasal yang berkembang dan banyaknya pihak yang terlibat, sehingga apa yang selama ini kita sampaikan tidaklah hal yang sifatnya main-main, tetapi hal yang sifatnya sangat jelas. Jadi masalah ini, Pak, sekali lagi ini berkaitan dengan persoalan hukum yang berjalan. Jika kita tidak hati-hati, maka kita akan berabe. Jadi kalau semua adalah mengurus gugat cerai, di situ ada urusan anak, tak terkecuali undangan ini ditandatangani sendiri. Saya sudah perlebar masalah dan saya terangkan kepada Bapak secara panjang lebar bahwa perkara ini istilahnya jero cedai ada di saudara Indah Wahyudiati sendiri. Mau berlanjut atau mau selesainya ada di tangan saudara Indah Wahyudiati sendiri. Jadi saya belum tahu kenyataan dan pernyataannya langsung dari saudara IWW tentang alasan tertentu yang berkaitan dengan gugat perceraian yang direkayasa tersebut. Karena ini adalah suatu rekayasa, maka tentunya unsur-unsur pidana dalam rekayasa itulah menjadi faedah. Yang kedua, bahwa sebab perkaranya yang satu belum selesai, dia sudah membuat verset lainnya yang baru. Ini bisa menggubel, ya, bisa memutar Ibu Indah sendiri dan orang-orang yang di sekitarnya, dan siapa-siapa saja dengan tuntutan 12 tahun penjara terkait penculikan. Saya mempertanyakan bahwa Iwi ini sedang punya masalah baru yang sangat ruwet berkaitan dengan perbuatan melawan hukum PMH yang pantas dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang KPAI junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana dan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 64 ayat 1 junto KUHP konfirmasi, yang belum lagi soal undang-undang kemasyarakatan kependudukan
Kemendagri dan soal pemasukkan data kependudukan, soal pengakuan dia bahwa dia istri orang lain, Bambang Permati, dan anak-anak itu adalah anak Bambang Permati. Redaksi dia mengatakan bahwa saya tidak berhubungan dengan dia. Saya sebagai suami tidak diakui punya hubungan dengan dia. Kalau saya itu ya tidak punya hubungan dengan dia, ngapain diceraikan? Nah ini loh, jadi kalimat-kalimat itu lucu. Belum lagi adanya pelanggaran kode etik disiplin penyelenggara negara, yaitu pasal 53 2010 soal dugaan adanya perselingkuhan, ya, kumpul kebo, percabulan yang meresahkan. Jadi jangan dikira kalau kasus ini dibongkar dampaknya tidak nyerempet kemana-mana, bahkan sampai ke bupati, bahkan sampai ke Pak Dahlan Sunarto Supawatin pensiun pun kasus ini akan kami ungkap.